semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas lagi soal-soal P3K bidan. Ini sengaja aku bahas soal bidan dulu ya teman-teman ya, karena banyak banget nih request yang tahun lalu. Perbanyak lagi soal kompetensi bidannya ya, ketimbang manajerial, sosio, dan juga wawancara. Nah jadi karena ujiannya masih lama, jadi videonya aku bikinin full banget terkait soal P3K uji kompetensi kebidanannya ya teman-teman. Jadi kalau nanti mendekati ujian baru aku bahas lagi kayak manajerial, sosio, dan juga wawancara teman-teman. Oke, kali ini kita kembali lagi bahas soal P3K ya, yang dari FR beredar sebelumnya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor 1. Kita baca soalnya bareng-bareng. Seorang perempuan usia 35 tahun datang ke RS bersama suami ingin mempunyai keturunan. Istri mengaku sudah 3 kali abortus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/7, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5. Pernafasan 22 kali per menit, alat genitalia interna dan eksterna normal. Apa pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi keluhannya di sini ia pingin hamil lagi nih, dan riwayat sebelumnya dia adalah abortus habitualis, yaitu udah 3 kali nih abortusnya teman-teman ya. Jadi apa sih pemeriksaan penunjang lainnya yang kita perlukan teman-teman? Ini datanya ke rumah sakit ya, bukan ke PMB. Nah, kita lihat yang A HIV, B USG, C golongan darah, D torch, yang ke E rhesus. Nah, kalau HIV itu untuk mendeteksi apakah ada virus HIV di dalam darah ibu tersebut. Nah, ini tuh biasanya untuk pemeriksaan darah lengkap ya, teman-teman ya. Nah, ini wajib dilakukan oleh semua ibu hamil. Seperti itu, HIV, sifilis maupun HBsAg. Nah, kemudian ada USG. USG ini kalau pemeriksaannya tujuannya kalau untuk TM1 untuk melihat kantong kehamilannya apakah berkembang atau tidak, apakah ada kelainan seperti itu. Kemudian kalau untuk TM3 untuk mengetahui sabut ketuban, bukan sabut ketuban, cairan ketubannya ya teman-teman, bagaimana kondisinya, hidran amnion atau bukan, kemudian posisi bayi, posisi plasenta, dan segala macamnya teman-teman. Nah, kalau hasilnya kalau sebelum hamil tuh untuk cek USG ya, biasanya dilihat sel telurnya apakah si pasien ini mengalami PCOS atau tidak kayak gitu. Kemudian golongan darah. Nah, golongan darah ini tujuannya diperiksa untuk gampang nanti saat memerlukan transfusi darah. Jadi tahu nih golongan darahnya apa dan bisa disesuaikan dengan calon pendonor. Nah, kemudian torch. Torch itu virus ya, teman-teman ya. Virus yang bisa menyebabkan ibu hamil itu keguguran berulang kali teman-teman, ataupun ya susah hamil seperti itu. Jadi torch itu pemeriksaan virus teman-teman. Kemudian yang E rhesus. Nah, rhesus ini tujuan diperiksakannya adalah untuk mencocokkan ya teman-teman ya, supaya darahnya tersebut dengan saat transfusi darah itu cocok, tidak terjadi hemolisis teman-teman, dari pendonor ke penerima seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan lanjutan yang diperlukan karena dia riwayat 3 kali abortus, maka jawabannya adalah yang D, torch teman-teman. Soal nomor 2, seorang bidan telah melakukan penelitian di desa dengan hasil kebanyakan perempuan menikah pada usia remaja. Jumlah kematian ibu melahirkan dalam 2 tahun terakhir ada 4 orang, kemudian bayi BBLR 9 orang. Oke, tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, di sini nih faktor usia ya, masuk ke faktor risiko 4T, yaitu terlalu muda salah satunya, yaitu usia remaja teman-teman. Ini organ reproduksinya belum matang, belum siap untuk hamil kayak gitu. Nah, sehingga faktor resiko yang akan ditemukan itu pasti lebih besar lagi. Belum lagi ibunya anemia, mengalami perdarahan, bisa menyebabkan kematian teman-teman. Ataupun bisa jadi yang karena gizinya buruk sehingga terjadilah yang namanya retensio plasenta, di mana retensio plasenta juga menyumbang angka kematian ibu di Indonesia. Nah, jadi di sini ditemukan usia remaja melahirkan 2 tahun terakhir itu ditemukan kematian sebanyak 4 orang. Nah, kemudian bayi BBLR juga ini 9 orang teman-teman. Nah, tindakan yang tepat adalah kita lihat dulu yang opsinya. A, melakukan analisa kesehatan. Yang B, memberikan Penkes kepada remaja. C, melaporkan data kepada kepala puskesmas. Yang D, menginformasikan data kepada masyarakat desa. E, melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Oke, udah tahu nih penyebabnya adalah
usia remaja ya teman-teman, pernikahan usia remaja. Nah, maka kita harus perlu edukasi terkait faktor resiko menikah usia dini ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, memberikan pendidikan kesehatan remaja. Nah, di mana kesehatan remaja itu penting sekali ya teman-teman, mulai dari pencegahan anemia sehingga tidak terjadilah yang namanya BBLR, kemudian pencegahan KEK juga ya, kekurangan energi kronis. Kemudian faktor-faktor resiko lainnya kalau terkait menikah dengan organ reproduksi yang belum matang ya. Contohnya seperti ini, mengalami kematian ya dalam 2 tahun terakhir sampai 4 orang kayak gitu. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang B, memberikan PENKES kepada remaja terkait pentingnya kesehatan organ reproduksi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Soal nomor 3, seorang perempuan berusia 27 tahun melahirkan anak pertama 5 jam yang lalu di BPM, mengatakan mulas dan nyeri pada jahitan setelah persalinannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 1 jari di atas simpisis. Ini bukan 1 jari di atas simpisis, 1 jari di bawah pusat ya teman-teman ya, 1 jari di bawah pusat. Kandung kemih penuh, kontraksi uterus lemah, perdarahan 150 cc. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, yang A, masak infus, B, melakukan rujukan, C, membimbing mobilisasi, D, memberikan uterotonika, yang E, menganjurkan BAK. BAK tuh buang air kecil ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih, TFU-nya normal ya, 1 jari atau 2 jari di bawah pusat teman-teman. Kemudian kandung kemihnya gimana? Penuh. Nah, kandung kemih penuh itu teman-teman, itu mempengaruhi yang namanya kontraksi uterus ya. Jadi kalau kandung kemihnya penuh itu bisa menyebabkan kontraksi uterus lemah, dan ditambah lagi nih TFU-nya jadi 1 jari di bawah pusat, jadi agak tinggi teman-teman karena si kandung kemihnya penuh. Nah, kalau udah kandung kemihnya penuh, kontraksi uterusnya lemah dan bahkan terjadi perdarahan, maka jawabannya yang paling tepat menganjurkan BAK. Kalau ibunya nggak bisa BAK berarti harus pasangkan kateter teman-teman supaya kontraksi uterusnya itu baik kayak gitu ya. Kecuali nih kalau kandung kemihnya kosong, kemudian kontraksi uterusnya lemah, terjadi perdarahan, TFU-nya masih oke, ya kita curiganya dia atonia ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan masase uterus teman-teman. Soal nomor 4, seorang ibu usia 23 tahun mengatakan bahwa 6 jam yang lalu melahirkan anak pertama normal dengan jenis kelamin perempuan dengan berat 2.500 gram. Saat ini mengeluh lelah, perut mules, dan belum BAK, terlihat tidur karena lelah dan masih pasif. Hasil pemeriksaan TTV normal, lokea berisi darah segar, sisa selaput ketuban. Periode adaptasi psikososial apakah pada ibu tersebut? Nah, ini keluar juga pada waktu ujian soal P3K ya. Ada taking in, taking hold, letting go ya teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira dia masuk ke adaptasi psikososial apa nih? Kita lihat 6 jam postpartum teman-teman. Kemudian masih mengatakan lelah dan juga masih pasif teman-teman. Nah, kalau postpartum 6 jam dia masuk ke adaptasi psikologis bagian taking in teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi taking in itu terjadi 1-2 hari. Nah, ini tanda gejalanya ya. Biasanya ibunya itu masih pasif dan bergantung pada orang lain ya. Karena kan dia baru saja melahirkan, pasti masih nyeri, masih capek ya teman-teman, seperti itu. Nah, satu lagi taking hold teman-teman. Taking hold itu mulainya 3-4 hari postpartum. Nah, ini ibunya itu udah mulai berkonsentrasi ya pada kemampuan dan menerima tanggung jawab sepenuhnya nih terhadap perawatan bayi teman-teman. Nah, jadi pada taking hold ini ya, ibu itu menjadi sedikit sensitif sehingga masih membutuhkan bimbingan dan dorongan dari anggota keluarga terdekat seperti itu. Jadi taking hold itu kuncinya 3-4 hari dan dia masih membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat teman-teman ya. Tapi dia sudah bisa bertanggung jawab nih terhadap bayinya atau perawatan bayinya. Nah, satu lagi ya, ini bukan letting hold ya. Satu lagi itu adalah letting go teman-teman. Letting go. Nah, letting go ini itu terjadi 10 hari ya teman-teman ya, 10 hari postpartum. Nah, periode ini ibu tuh mulai secara penuh menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu dan menyadari bahwa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya. Jadi letting go ini itu udah menerima
secara legowo gitu teman-teman ya. Udah bisa lah mengandalkan dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi letting go kata kuncinya adalah 10 hari. Untuk taking hold itu 3-4 hari, taking in adalah 1-2 hari. Nah, di sini dia 6 jam maka masuk ke taking in, teman-teman, bagian adaptasi psikososialnya. So, yang terakhir, seorang wanita usia 26 tahun postpartum hari kelima datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut bagian bawah sampai ke arah tungkai. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 38 Celcius, respirasi 18 kali per menit, tanda human positif. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada bidan? Oke, ini keluar lagi waktu soal ujian P3 kemarin, yaitu tanda human, teman-teman. Apa peran bidan? Nah, teman-teman ya, pada kasus ini, oke, jadi tanda human itu adalah salah satu metode ya digunakan untuk mengetahui apakah adanya tromboflebitis atau tidak ya. Tromboflebitis ya, teman-teman. Jadi di sini ternyata tanda humannya positif, berarti ibunya mengalami tromboflebitis, teman-teman. Nah, tindakan yang bisa dilakukan ya, ini sampai demam ya, teman-teman, 38 Celcius. Oke, jadi apa sih pengaruh si tromboflebitis? Nah, tanda human positif itu menunjukkan adanya tromboflebitis yang dapat menghambat sirkulasi ke organ distal. Jadi, tromboflebitis itu bisa menghambat sirkulasi ke organ distal, teman-teman. Untuk peran bidan terhadap, ini kan dia datanya ke BPM ya. Peran bidan terhadap kasus ini, kita lihat yang A, fasilitasi tirah baring. Yang B, berikan antikoagulan. Yang C, berikan kompres hangat. D, anjurkan untuk mobilisasi aktif. Kemudian yang E, lakukan masase sesering mungkin. Nah, jadi peran yang bisa dilakukan itu adalah yang C, berikan kompres hangat pada kaki pasien tersebut, teman-teman ya. Menganjurkan pemberian kompres hangat seperti itu. Nanti setelah misalnya agak berkurang, nyerinya juga berkurang, teman-teman, itu baru bisa menganjurkan mobilisasi lagi secara progresif, teman-teman. Ya, jadi untuk menghilangkan nyerinya ya, kita berikan kompres hangat seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian di tahun 2024 ini. Dan aku saranin sering-seringlah try out ya, supaya bisa mengevaluasi kemampuan kalian tuh udah sampai mana. Dan untuk try out aku saranin banget di Sobat P3K, teman-teman. Dan untuk linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk ebook itu masih persiapan, jadi mohon bersabar, nanti kalau udah selesai aku infoin lagi di YouTube dan juga di TikTok. Jangan lupa di follow akun TikTok aku soal bidan. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.